Halo guys, welcome back to Bimbel Publication. Pada video kali ini kita akan membahas hukum selanjutnya dalam fluida, yaitu adalah hukum Archimedes. Pada zaman dahulu, Raja Hieron meminta Archimedes untuk membuatkan kapal pesiar yang sangat besar untuk dihadiahkan kepada Raja Ptolemy di Mesir. Archimedes bingung bagaimana cara membuat kapal yang bisa mengapung dan kapal itu begitu besar. Dan terkenal sekali dengan kata Eureka, dia menemukan idenya ketika dia sedang mandi. Nah, kita akan coba lihat bunyi hukum Archimedes ini berkaitan sama gaya apung. Bahwa gaya apung itu akan dialami oleh benda ketika benda itu berada dalam sebuah fluida. Oke, jadi kalau misalnya saya punya sebuah kubus, ini bayangin 3 dimensi ya guys, kubus seperti ini berada dalam fluida, maka kubus ini itu akan mengalami gaya apung yang mengarah ke atas. Jadi dia akan merasakan gaya apung, namanya adalah FA, apung ya, gaya apung yang mengarah ke atas. Kenapa bisa dia mengalami gaya ke atas? Karena ada perbedaan tekanan di sisi atas dan sisi bawah dari si kubus. Ingat bahwa untuk rumus tekanan P itu adalah rho GH. Bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan juga kedalaman dari benda di dalam fluida. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bandingkan di sini, ini adalah kedalaman, saya bilang H1 itu kedalaman permukaan atas benda. Ya, dari tekan. Kemudian di sini juga sama, H2. Oke, H2 itu adalah kedalaman untuk sisi balok yang paling bawah. Jelas H2 lebih besar dari H1. Oleh sebab itu, tekanan yang dirasakan oleh benda di bagian bawah akan lebih besar daripada yang di atas. Nah, selisih ini karena tekanan itu kan P sama dengan FA ya. Berarti ada kaitan antara P sama F-nya. Berarti ada selisih gaya dorong oleh air. Di bawah saya bilang F2, di atas saya bilang F1. F2 jauh lebih besar karena tekanan di bawah lebih besar. Dan selisih antara F2 dan F1 ini, itulah yang kita sebut sebagai FA. FA, saya bisa tuliskan di sini, itu adalah selisih dari F2 kurang F1. Nah, F2 kita bisa ubah rumus gaya dengan kepada tekanan. Jadi P sama dengan F per A, jadi F sama dengan P kali A. Kita substitusi menjadi P2A dikurangi P1A. Dan A-nya ini adalah luas permukaan atas dan bawah. Kalau kamu perhatikan di sini luas mereka sama. Kita bisa faktorkan menjadi P2 kurang P1 kali A. Kemudian P-nya, karena P ini adalah tekanan yang diberikan oleh hidrostatis, kita bisa menggunakan rumus tekanan hidrostatis menjadi rho GH2 dikurangi rho GH1 dikali A. Nah, setelah ini kita bisa faktorkan rho kali G-nya, sama A-nya juga dari faktorkan ya, dikeluarkan, sisanya adalah H2 kurang H1. Nah, maka rumus gaya apung itu akan menjadi rho GA H2 kurang H1. Kalau kamu perhatikan ini H2, ini H1. Kalau kamu kurangkan itu akan mendapatkan ketinggian dari si baloknya. Sehingga H2 min H1 menjadi H. Dan kalau kamu perhatikan A kali H, A itu adalah luas permukaan, H itu adalah ketinggian. Luas permukaan kali tinggi itu adalah volume. Sehingga rumus untuk gaya apung adalah rho GV. Ini adalah rumus untuk gaya apung. Nah, apa itu FA? FA ini adalah gaya apung dalam satuan Newton. Gaya apung dalam satuan Newton. Nah, apa itu rho? Nah, hati-hati, di sini saya punya cairan, saya punya benda yang di dalamnya. Dan biasanya di rumus itu pakai rumus rho F untuk bisa menandakan oh itu adalah massa jenis fluida. Kenapa pakai fluida? Karena kan tekanannya dikasih sama si fluida. Jadi ini adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi
biasanya kita pakai bumi ya, yaitu 10 atau 9,8 meter per second kuadrat. Dan V ini itu adalah volume benda. Tetapi hati-hati, volume benda yang dipakai di rumus ini itu adalah volume benda yang tercelup saja. Oke, kenapa hanya tercelup? Karena ada juga kasus di mana ada benda yang mengapung seperti ini, dan yang tercelup itu cuma sebagian. Berarti gaya apungnya justru lebih rendah karena dia cuma tercelup sebagian. Sehingga saya tuliskan itu sebagai VBT. Volume, V-nya volume, B-nya benda, T-nya tercelup, VBT. Jadi hanya dihitung volume yang tercelup saja dalam satuan meter pangkat 3. Jadi kalau bisa pakai rumus ini untuk menghitung besar gaya apung yang dialami oleh bendanya. Nah, ada 3 keadaan benda dalam fluida. Kalau kamu perhatikan, contohnya kamu letakkan gabus di atas air, maka dia akan mengapung. Atau saya bilang ini keadaan pertama, mengapung. Keadaan kedua itu adalah ketika bendanya ini dia tidak mengapung tapi tidak tenggelam juga, ya, dan tidak harus tengah-tengah, bisa aja di sini, bisa aja di sini, tapi dia tetap diam di situ. Nah, itu disebut sebagai melayang. Nah, kalau misalnya ada benda yang berat banget, terus kamu celupkan ke dalam air, dia akan jatuh sampai ke dasar, kita sebut sebagai tenggelam. Nah, 3 keadaan benda dalam fluida ini itu sangat penting, karena itu bisa dikaitkan dengan berat benda. Jadi kalau misalnya benda yang pertama mengapung, dia mengalami gaya apung ke atas ya. Lebih tepatnya semua benda, baik itu mengapung, melayang, dan tenggelam itu, dia mengalami gaya apung semua. Nah, karena untuk mengapung, benda ini berada dalam keadaan seimbang atau diam, dan dia punya berat W, berarti untuk mengapung itu konsepnya adalah gaya apung harus sama dengan gaya berat. Karena dia mengapung, tidak tenggelam, tidak bergerak ke bawah, tidak juga bergerak ke atas. Berarti gayanya itu sama, begitu ya, atas dan bawah. Demikian pula dengan melayang. Untuk melayang juga sama. Gaya apung itu sama dengan gaya berat. Karena ketika dia melayang, itu bendanya tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Artinya ya sama. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawahnya itu sama besar. Tetapi untuk tenggelam itu gaya apungnya itu lebih kecil dari gaya berat. Loh, kenapa bukannya si baloknya juga diam? Nah, hati-hati. Karena ketika bendanya itu tenggelam, itu ada satu gaya lagi yang menopang, yaitu adalah selain gaya berat ke bawah, ada gaya normal ke atas. Jadi gaya apungnya itu dibantu sama gaya tekan dari si permukaan, yaitu normal. Dan kalau kamu punya benda yang mau tenggelam, dia akan bergerak ke bawah. Berarti gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung ke atas. 3 konsep ini bisa kita pakai untuk menganalisis keadaan benda dalam fluida. Dan kalau kamu turunkan lagi persamaan ini tuh bisa diturunkan, guys. Jadi kalau misalnya kita punya gaya apung itu kan rumusnya rho fluida G kali volume benda tercelup. Sama dengan W itu adalah M kali G. Kemudian G-nya sama, coret. Sisanya rho fluida VBT. Masanya kita ubah ke rumus massa jenis, yaitu adalah rho benda kali volume benda. Ingat, rumusnya rho sama dengan M per V, berarti M itu adalah rho kali V. Nah, di sini kamu perhatikan bahwa pasti volume benda tercelup itu lebih kecil dari volume benda, karena dia mengapung. Ya, yang tercelup itu lebih dikit daripada volume keseluruhan. Otomatis rho fluida karena ini lebih kecil, ini lebih besar, otomatis rho fluida ini itu juga harus lebih besar karena seimbangkan sama yang ini. Jadi besar, kecil, ini besar, ini juga kecil. Berarti rho fluidanya lebih besar daripada rho benda. Nah, kalau melayang itu konsepnya itu adalah rho fluida sama dengan rho benda. Kalau tenggelam itu rho fluidanya itu lebih kecil daripada rho benda. Nah, 3 rumus ini tuh harus kalian pahami juga.
Intinya kalau bendanya lebih kecil massa jenisnya daripada si fluidanya, itu maka dia akan mengapung. Kalau sama, melayang. Kalau misalnya lebih besar dari fluidanya, dia akan tenggelam. Nah, aplikasi dari hukum Archimedes ada dua yang paling terkenal. Yang pertama tentunya adalah kapal, karena saya sudah angkat ceritanya ya. Raja Hieron meminta Archimedes untuk membuatkan sebuah kapal yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kamu lihat dek kapal itu dia agak kopong sekali di bagian bawahnya. Jadi di bagian bawah sini, dibuat volume itu sangat besar. Kenapa? Karena gaya apung itu kan rumusnya adalah rho fluida kali G kali volume benda tercelup. Semakin besar volume benda yang tercelup, maka gaya apungnya akan lebih besar. Sehingga dek kapal ini sengaja dibuat besar bagian bawahnya ya, dan kebanyakan itu kopong isinya. Itu dia untuk mengurangi beban kapal dan juga untuk meningkatkan gaya apung, sehingga dia bisa menahan beban si kapalnya dengan menggunakan gaya apung. Aplikasi kedua itu adalah kapal selam, di mana ketika kapal selamnya itu mau masuk ke dalam air, dia memasukkan air ke dalam kapal selam. Dan kalau dia mau naik, itu ada pompa udara untuk mengeluarkan airnya keluar dari si kapal selam, sehingga dia memainkan besar gaya apung yang dia alami ketika berada dalam air. Jadi itu adalah hukum Archimedes. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.